Anda ya berperan ya sebagai akademisi ya, misalnya dosen ya, semua sekali dipuji ya, sekaligus peneliti berpengalaman ya, misalnya peneliti berpengalaman. Sengaja saya kasih lambat supaya Bapak Ibu bisa ikuti ya, berpengalaman ya. Yang telah mempublikasikan, ya, berbagai artikel ilmiah, ya, di jurnal internasional, bereputasi titik ya. Kemudian Anda juga menjadi editor. Di beberapa jurnal, jurnal terindeks Scopus Q1. Wah, bagus sekali ujian ini Pak ya. Dengan mempertimbangkan, jadi kalau mau berkualitas ini Pak, begini cara membuat promnya. Mempertimbangkan ya, ide ya, ya. Tentangnya itu adalah judul yang Bapak Ibu pilih tadi. Tulis judulnya tentang apa ya. Misalnya saya mau pilih ini. Ya. Tentang zakat digital, tantangan dan peluang di era teknologi, ya. Kita kasih koma ya. Kita lanjutkan perintahnya ya, sebagai penulis berpengalaman jangan langsung diperintahkan tolong buatkan saya itu dangkal sekali ya, harus dikasih peran dulu ya. Dijawab Pak, tapi jawabannya ya asal berpengalaman ya, dan editor jurnal ilmiah. Bereputasi, koma ya. Apa saran Anda
Ya. Untuk judul, apa saran Anda ya? Untuk judul penelitian, koma, apa saran Anda untuk judul yang menarik? Untuk judul yang menarik, ya. Dan menjual. Judul yang menarik dan menjual. Tanda tanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dikasih rambu-rambu spesifiknya ya. Aduh, saya klik enter ya. Ya, tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan. Ya. Oke. Tentu sebagai penulis berpengalaman dari perjalanan dari putar berikutnya saya sarankan judul yang menarik dan menjual untuk penelitian tentang zakat digital. Ya, zakat digital membuka era baru dalam filantropi Islam. Wow. Ini pas. Kita lagi menyusun kurikulum pelatihan zakat di mana judul pelatihannya adalah filantropi Islam. Ya, filantropi zakat. Itu tadi tulisannya Bapak di atas. Oke. Oh tadi buka ketik. Wakaf saya angkat. Iya. Yang penting itu tadi apa? Tolong diulangi tadi Bapak Ibu, kalau ada yang terlewat tadi saya mau ditambahkan, ternyata saya tidak enter, yang belum selesai perintahnya ya. Kita bisa perintahkan lagi, tolong diulangi ya. Oke. Ingat ya, atau pastikan ya, tolong diulangi. Pastikan judul harus mencerminkan tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian, metodologi, dan potensi hasil dengan cara yang ringkas, ya, dan menarik ya. Oke, tolong diulangi. Pastikan judul harus mencerminkan tujuan penelitian, metodologi, dan potensi hasil dengan cara yang ringkas dan menarik. Coba sekarang kita lihat. Apakah dia ulang? Ini sudah berubah Pak ya? Zakat digital, inovasi, implementasi, dan dampak sosial. Kenapa? Karena saya meminta supaya ada metodologi dan ya, judul ini menggambarkan bahwa penelitian akan mengeksplorasi inovasi zakat digital, mengimplementasi teknologi dalam praktek zakat, serta menganalisis dampak terhadap masyarakat. Hal ini dapat menarik minat pembaca dengan mencerminkan fokus pada inovasi, metodologi penelitian yang digunakan, serta potensi hasil yang dapat diharapkan dari studi ini. Oke. Sudah? Nah ini Bapak Ibu, kita sudah dapat dua pertimbangan ya. Satu, judulnya itu zakat
kita ini memastikan judul kita ini apa ya? Up to date enggak? Sesuai keinginan kita enggak? Sesuai dengan apa tuntutan zaman saat ini tidak? Kebutuhan saat ini. Makanya kita kasih peran dia ya sebagai orang yang selalu mengupdate data permasalahan. Makanya ini saya ketemu tuh ya Zakat Digital membuka era baru dalam filantropi Islam. Ini Zakat Digital, inovasi, implementasi dan dampak sosial. Terserah Bapak Ibu mau ngambil yang mana ini? Ya. Jangan ikut saya, Bapak Ibu ikut temanya, sesuai temanya ya. Cuma promnya sama. Oke, sudah ketemu belum? Sudah dia kasih solusi yang baik? Baik. Nah sekarang Bapak Ibu blok dulu judul yang tawaran pertama atau kedua, silakan di blok, kemudian di copy di Word, di mana aja simpan sebentar karena kita akan masuk ke tempat lain. Ya. Oke, saya misalnya sekarang final Bapak Ibu mengambil yang terakhir ini ya. Sekarang kita akan ya. Jadi caranya gini Pak. Bapak Ibu perhatikan, sekarang misalnya Bapak Ibu sudah positif, ini yang kita mau ambil, kita blok dulu. Kita copy, kemudian kita buka Word ya. Oke, kita simpan di sini. Ini menjadi judul penelitian kita ya. Oke. Ini pendidikan kesejahteraan. Saya cari ini. Baik. Yang muncul ini administrasi makam. Ini judulnya. Beda-beda. Berbeda memang kah? Mungkin cara mengerti beda atau Oke. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya yaitu pendahuluan. Ya. Nanti diedit lah aturan anunya spasinya ya. Satu, pendahuluan. Oke. Kita simpan dulu filenya Pak ya, praktek. Ya. Praktek penulisan ya. Atau tugas praktek penulisan ya. Bapak Ibu, yang saya instruksikan ini adalah panduan penggunaan AI ya. Persoalan substansinya nanti Bapak Ibu bisa emang ya. Yang paling penting bagaimana kita menggunakan AI ini. Ya, mulai penetapan judul sampai kepada referensi. Ya, ini mahal ya harganya kalau Bapak ikuti. Ya, 1 bulan itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang kita akan menuliskan pendahuluan. Nah, ayo kita ikuti promnya. Kita sudah menetapkan judulnya yang ini ya. Oke, jadi promnya sama tadi, berdasarkan peranan Anda. Lagi-lagi Bapak Ibu, kita harus kasih dia peranan ya.
berdasarkan Ini kriminalisasi wakaf. sebagai akademisi dan editor pengalaman ya, tolong barulah kita tolong susun outline. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi pendahuluan jangan langsung kita minta pendahuluan, ya. Tapi outline-nya dulu di pendahuluan itu. Untuk apa? Ya, supaya dia bisa berkembang luas. Tapi kalau langsung Bapak minta pendahuluan itu paling hanya satu alinea selesai. Ya, jadi caranya begitu, kita minta outline-nya dulu. Ya, susun outline yang terstruktur. Untuk bagian pendahuluan. Dari ilmiah tersebut, maksudnya tersebut ini yang paling atas sekali ya, paling atas sekali. Kalau Bapak memilih yang kedua, jadi bisa langsung sebutkan ini. Apa namanya? Kalau memilih langsung kopi ya, Pak. Memilih apa? Memilih dulu tadi. Nah, tadi Pak, itu saja ya. Outline terstruktur untuk bagian pendahuluan dari artikel tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Outline ya, adalah daftar ide, ide pokok yang nantinya akan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang ada di pendahuluan artikel tersebut. Lalu kita kasih instruksi, kita kunci dia ya. Berikut adalah urutan ide pokok dan berikutnya deskriptif. Dan saya masukkan dalam online pendahuluan tersebut. Kita kasih titik 2.
jadi goal letter. Bapak Ibu, ternyata di ChatGPT ini ya, kalau kita mau kasih turun ke bawah atau enter itu jangan di enter, kalau di enter langsung dia jawab. Caranya pakai titik 2, lanjutkan saja. Nah, paham ya? Kayak begini pendahuluan. Itu nanti hasilnya setelah pendahuluan baru alinea berikut. Ya. Bisa dipahami Pak? Bisa. Yang membedakan supaya dia menjadi judul. Ya. Ya, menjadi subjudul. Oke, kita kasih nomor 1. Kita lihat tulisan. Titik. Bisa. Kita. Saya justru rabun dekat. Kalau dekat. Pembukaan dan latar belakang. Jelas ya foto itu di atas. Hah? 1 titik bintang. Ya. Ide pokok yang mengantarkan, ya. Ini bahasa robot ini. Tapi asik Pak ini kalau sudah ide pokok yang mengantarkan pembaca pada atau ke permasalahan penelitian. Dua, nggak mungkin gesernya semua. pernyataan masalah bintang titik 2 ide pokok yang rinci kita repotnya di sini saja Pak ya, di promnya ini masalah spesifik yang ditangani ya, yang ditangani oleh penelitian ini, oleh penelitian ini. Tanpa pakar 3 kali. Jangan terlalu cepat enter. Gimana tanda pakarnya? Mana tanda pakarnya? Sip dulu baru itu. Di atas nomor 3. Titik spasi kemudian 3 titik bintang. Tujuan penelitian. Ini sebenarnya bagusnya ditulis dulu di Word dulu, sehingga bisa pasti di sini, ya.
tujuan penelitian itu pokok yang menyatakan secara jelas tujuan penelitian dan apa yang diharapkan dan apa yang diharapkan. Untuk dicapai. Nah Bapak Ibu, di tujuan penelitian ini kita kunci supaya langsung mengerucut ke tiga tujuan tadi yang kita di rambu-rambu tadi Pak ya. Apa tujuan yang pertama itu? Hah? Tujuan ya harus harus berisi atau menggambarkan boleh ya, berisi tiga poin ya, 3 poin ya. Tujuan berisi 3 poin atau tujuan harus berisi 3 poin ya. Titik 2 ya. Satu titik bintang ya, 1 tujuan deskriptif Gimana tadi judul kita bawa ke work? Ini, kopi dulu di sana. Baca dah hilang. Nggak tahu itu. 2 Kopi bawa. ya, Itu yang tadi sedikit. tujuan. Dari pertama sebelum tahu di work. Jadi materi tadi itu Bapak Ibu itu menjadi panduan dalam penyusunan prom supaya apa yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh template-nya jurnal internasional gitu ya. Jadinya kita tidak mereka lagi gitu ya. Tujuan kritis apalagi 3 titik bintang ya, tujuan transformatif, begitu kan tulisannya, transformatif. Di sini pakai P atau saja? Oh, bukan. Kalau GP biasa itu kendaraan. Oke. Titik.
kita coba ke Word saja dulu nih Pak ya, supaya bagus susunannya ya. Kemudian 4 titik bintang gap analisis. Atau di sini jangan pakai 1 supaya bisa membedakan, pakai A supaya tidak kacau, dia bingung nanti. Ini mana ini? Oh, dikira lanjutan sekarang. Ya, gap analisis. Ini analisis ya. Gap analisis bintang titik 2 ide pokok yang mengidentifikasi bintang titik 2 ide pokok yang mengidentifikasi ide pokok yang selang dalam literatur celah dalam literatur penelitian yang ada koma memperjelas ya, kontribusi penelitian ini. Kontribusi oh ya sini aja. Oke. Dalam literatur yang ada memperjelas kontribusi penelitian. Titik. Kemudian nomor 5 novelty. Dan justifikasi penelitian. novelty dan Yaitu ide pokok ya. Yang menekankan ya, pada aspek baru dan pentingnya penelitian ini aspek baru bagi bidang keilmuan. Oke, sudah selesai.
Sudah Pak. Pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian. Oke, saya copy dulu kalau gitu. Kita simpan di. Kita atur memang deh di sini supaya pakai ini orangnya. tiga. Terus bawa ke Deskriptif. Baca baca. Baca baca. Deskriptif. Ya silakan Bapak Ibu, saya sudah kirim ke WA, sisa Bapak Ibu copy, paste saja di. Ada di grup. Nah kirim ini. Jangan ngerti. Ada ya? Makasih banyak. Sama-sama. Asik, tidak capek-capek. Enak aja. Begitu deh kalau orang Indonesia itu. Bahwa enak tamu berkorban. Oke, jadi promnya sudah selesai. Sekarang sisa kita kirim ya. Kita klik oke. Oke, nah ini sudah ya. Jadi pembukaan, memperkenalkan konsep zakat sebagai kewajiban sosial dan agama. Ya. Pernyataan masalah, identifikasi kebutuhan dalam berzakat. Nah ini sudah ada poin-poin yang sisa kita perintahkan lagi ini ya untuk di latar belakang ini.
Nah, ini adalah yang tersebut, misalnya berdasarkan dari artikel pendahuluan dari artikel ilmiah tersebut, yang dimaksud tersebut Pak Haji yang mana? yang terakhir. Kalau Bapak mau ambil yang tawaran terakhir, tapi kalau Bapak mengambil yang di atasnya yang sebelumnya, Bapak mau ambil yang satu judul lain yang ditawarkan, ya tersebutnya itu diganti dengan itu. Jadi kan 5 judul yang muncul Pak Haji, jadi kalau tersebutnya diganti dengan judul yang dipilih. Iya, tadi kan kita sudah meminta untuk memfokuskan Pak. Setelah kita fokuskan, itu dia tawarkan kan 2, ya kan? Nah, 2 itu saya minta supaya memastikan judulnya itu yang menarik dan menjual. Dikasih 2 kan, Bapak pilih yang mana, yang satu atau yang kedua? Saya pilih yang terakhir, maka pakai kata tersebut. Kalau Bapak pilih yang lain, ya ditulis di situ. Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, ini format pendahuluan ini menjadi panduan acuan Anda, baik sebenarnya secara manual Bapak Ibu sudah bisa kerja ini ya. Apa isinya di paragraf pertama ini pendahuluan itu ya. Di latar belakang ini yang ditulis, kenalkan dulu konsep zakat sebagai kewajiban sosial. Bapak Ibu tulis ini ya. Terus kalimat berikutnya, soroti pentingnya zakat dalam kontribusi sosial ekonomi umat muslim. Ya, bagaimana zakat memberikan kontribusi sebenarnya kepada umat muslim. Ya. Kemudian di kalimat terakhir menjelaskan evolusi teknologi dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk praktek filantropi dalam keagamaan. Iya, karena memang buat anu tuh, ya. Kontrol. Kenapa? Kontrol. Nah, di nomor 2, jadi ini isinya pendahuluan Pak ya. Jadi saat pembukaan atau latar belakang pendahuluan itu ya diawali dengan latar belakang. Paragrafnya itu yang minimal ada 3 paragraf ini yang menyatakan tentang idealisme filantropi zakat. Kemudian di paragraf kedua ya, atau di alinea kedua ya, itu shockingnya di sini Bapak Ibu. Sampaikan shockingnya di sini permasalahan ini ya. Oke. Namun demikian, teknologi memang membantu mempermudah urusan manusia ya. Teknologi memang membantu segala urusan manusia lebih cepat ya, kemudian lebih tepat ya. Namun di sini kan oke, filantropi Islam menggunakan teknologi itu ya tidak selamanya bisa menjelajahi seluruh komunitas masyarakat ya, terutama pada masyarakat yang tidak terpapar teknologi di daerah pedesaan dan pegunungan ya. Itu kan sobat. Nah, gitu ya. Oke. Itu disampaikan dulu ya. Kemudian disampaikan yang berikutnya adalah identifikasi kebutuhan akan penelitian terkait implementasi zakat digital. Bapak Ibu memfokuskan di sini bahwa zakat digital itu hanya bisa dilakukan ya pada masyarakat dan wilayah yang sudah terpapar teknologi, namun tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang belum terpapar teknologi. Itu nanti gitu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa copy sekarang ya. Yang ini bisa copy.
kita isi Pak. Sebelum kita isi sudah ada. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ini jadikan pendahuluan ya, A latar belakang ya. Ini dihapus semua jadi sisa A kecil latar belakang. Kemudian Bapak tulis isinya ini. Ini hanya panduan nulis Pak. Kenalkan dulu konsep zakat. Ini yang Bapak tulis deskripsikan. Zakat adalah bla 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 bla. Yang kalau sudah deskripsikan yang satu ini hapus yang ini. Diganti dengan deskripsi ya. Isi deskripsinya seperti ini. Seperti panduan ini. Di paragraf pertama apa sih yang saya tulis? Memperkenalkan konsep zakat. Mana Bapak tulis? Ya. Kita copy hasilnya. Halo, perhatikan hasilnya. Kita copy ini. Caranya? Perhatikan Pak. Di blog. Jadi ini panduan Bapak untuk menulis ya. Ini di paragraf pertama apa yang saya tulis? Ini panduannya. Kenalkan konsep zakat sebagai kewajiban sosial dan agama. Maka ini kita hapus Pak. Ya. Bapak ganti sama deskripsi ini ya. Zakat merupakan ya rukun Islam. Yang keberapa? Ada sholat, zakat, ya. Rukun Islam yang ketiga, ya. Di mana kewajibannya Keren ini. sama Itu saya sini. kedudukan Maksudku mau kasih ini pakai ini. dalam Tapi lagi masuk ini. dengan Tanda tercolokan. Islam yang lainnya. Oke. Ini buang dulu. Pembukaan dan latar belakang. Nah, ini pembukaan dan latar belakang seperti tadi. Ya, Pembukaan dengan konteks. Dilanjutkan Pak. Oke. Misalnya di sini titik boleh, karena itu tadi ada dampaknya ya. Sekarang tujuannya ya. Padahal sama sih tadi. Iya. Tujuan dari diwajibkannya ya Ya, sah. berzakat ya adalah Bapak Ibu isi apa sini? Nah, itu ya. Nah, ini paragraf pertama sudah selesai kita buat. Nah, kita atur misalnya ya. Oke. Sekarang kita isi paragraf kedua. Jadi paragraf pertama silakan dilengkapi ya. Paragraf kedua bagaimana cara menuliskannya dan apa yang harus saya tulis. Ini panduannya. Soroti pentingnya zakat dalam kontribusi sosial ekonomi umat muslim. Nah, sekarang kita bikin paragraf kedua. Kalau sudah dipahami, Bapak hapus ini di blog, diganti dengan deskripsi ya. Oke. Ya, tadi kita menyoroti ya. Kita menyoroti. Oke. Indonesia merupakan ya apa? Ya. Negara yang penduduk muslimnya, negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Dengan demikian, ya, potensi ya, zakat ya, dapat kan semakin memberikan mengerjakan fungsi ya,
Sampai di sini Bapak Ibu bisa nggak yang dimaksud ini, poin-poin ini? Sekarang paragraf ketiga apa yang saya tulis? Ini isinya. Jelaskan evolusi teknologi dan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Kita berbicara tentang teknologinya sekarang. Ya. Peradaban yang semakin maju dan pesat ya, di era 540 saat ini, ya, oke, mempermudah ya, pelaksanaan zakat fitrah ya, melalui digital. Orang tidak lagi harus memakan waktu untuk pergi ke lembaga zakat, ya, menghabiskan tenaganya untuk berjalan dan seterusnya. Anda jelaskan itu kelebihan tentang teknologi itu di paragraf berikutnya. Sudah, ya. Jadi di poin pokok pikiran di poin latar belakang, ya. Yang pertama, jadi ini kita ganti Pak ya menjadi A, ya. A misalnya latar belakang. Ya. Ini nanti kalau sudah selesai angka satunya dibuang ini. Karena kalau dibuang sekarang angka satunya yang di bawah berubah. Coba kita aja. Oke, entar ya. Gitu. Jadi ini cara. Nah, nanti kalau di AI kita akan copy nanti di AI untuk penulisan artikel Bapak Ibu. Kita tidak lagi menjiplak atau mengandalkan saran dari AI, tapi kita sudah ada kata-kata pendahuluan kita. Nanti di sana pengembangannya. Paham maksudnya kan? Ya. Oke, berikutnya. Nah, ini pokok pikiran pertama untuk latar belakang di pendahuluan kita sudah selesai. Sekarang pokok pikiran berikutnya, karena latar belakang itu isinya tadi kan ini kan idealisme, kemudian pernyataan masalah. Nah, sekarang kita masuk di permasalahan masalah. Ini paragraf berikut atau pokok pikiran berikut, pernyataan masalah. Apa isinya? Identifikasi kebutuhan akan penelitian terkait implementasi zakat digital dalam konteks teknologi modern. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa enter ini ya. Masuk langsung ke sini. Nanti kalau sudah selesai di pernyataan masalahnya dihapus. Gak usah dituliskan pernyataan masalah. Jadi ini panduan dari paragraf pokok pikiran 1, 2, dan 3 ya. Coba sekarang identifikasi kebutuhan akan penelitian terkait implementasi zakat digital dalam konteks teknologi. Bisa nggak kita identifikasikan ya? Caranya ya Bapak Ibu, ini kan kita ganti ya. Teknologi, komunikasi, dan informasi ya. Teknologi, informasi, dan teknologi komunikasi dan bertujuan ya. Silakan Bapak cari tujuan TIK itu apa, yaitu ada 4 ya. 1, mempermudah, menghemat waktu dan seterusnya, bertujuan bla 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 ya. Oke. Untuk mempermudah hubungan manusia. Nah, selanjutnya setelah tujuan teknologi di Bapak Ibu identifikasi ya, semua kelebihan-kelebihannya ya. Kemudian Saling itu tuh satu. kita istilahnya ini di kalimat berikut, diskusikan tantangan dan hambatan yang dihadapi ya ketika kita mengadopsi zakat digital seperti kepercayaan masyarakat, infrastruktur dan keamanan. Oke, jadi kita lanjut mengetik di sini. Ikuti arahannya nih, ya. Oke, namun ya. Oke. Namun tujuan atau namun ya
yang ditawarkan ya oleh teknologi tersebut ya tidak selalu dapat dilakukan atau dijelaskan ya oleh di semua lapisan masyarakat. Ini shoppingnya ada di sini, Pak. Ke atas sudah panjang lebar kita jelaskan tentang kelebihan keunggulan teknologi. Di bawah ada kata namun ya. Tidak semua ya. Bapak Ibu jelaskan ini ya. Masalah-masalah ini ya di lapisan masyarakat terutama ya, pada masyarakat ya yang belum terpapar ya teknologi ya. Oke. Belum lagi kita ikuti ini di bawah nih. Belum lagi ya atau tantangan berikutnya. Belum lagi tantangan berikutnya ya. Tantangan berikutnya adalah ya persoalan ya, kepercayaan ya, masyarakat ya dengan ya zakat digital. Coba sekarang siapa di antara kita ini yang aktif setiap bulan membayar menyetor zakat infaknya melalui digital? Ada nggak? Ada. Kenapa? Padahal itu mudah. Anda tidak harus pergi ke Basnas, tidak harus pergi lembaga zakat, tidak harus pergi ke masjid, cukup transfer lewat digital. Ada nggak? Kenapa itu? Kenapa Anda tidak lakukan? Padahal itu mempermudah. Nah, sudah dipotong secara otomatis. Dipotong oleh bendahara. Kita masih ragu kepercayaannya kan? Anda masih meragukan kepercayaannya, betul? Merasa tidak afdol juga, karena tidak ada akad. Padahal akad sudah begitu Anda mau masukkan nomor rekening tek sebelum kirim itu kan ada akad dulu. Apakah Anda setuju ya? Itu ada akad. Tapi Anda tidak percaya dengan akad itu. Anda hanya percaya akadnya itu langsung. Betul nggak? Ini tantangan, makanya Anda tuliskan di sini. Makanya belum lagi tantangan berikutnya adalah persoalan kepercayaan masyarakat dengan cara kita. Iya kan? Apalagi setelah kepercayaan infrastruktur teknologi. Ya, Anda jelaskan ya bahwa masyarakat yang belum terpapar oleh teknologi ya belum mampu ya bagaimana mengikuti perkembangan zakat digital. Yang berikutnya adalah keamanan ya. Anda tuliskan ini masalah-masalah yang diarahkan ini. Sisa Anda tulis dalam bentuk deskriptif. Ya silakan Bapak Ibu ya. Ini dilanjutkan ya, dilanjutkan deskripsinya ya sampainya apa yang diarahkan selesai. Seperti di bawah ini. Ya. Kalau sudah arahannya dihapus ya. Karena sudah kita ganti dengan deskripsi. Oke? Ya. Jadi pernyataan masalahnya juga kita hapus karena ini hanya panduan, Pak. Ya, menjadi alinea ekonomi ini juga kan sudah selesai. Ya. Itu. Ya. Jadi latar belakang itu isinya nanti panjang nih. Ini sudah berapa alinea ini? Ya. Baik. Kemudian tujuan penelitian. Ya. Penelitian ini ya bertujuan ya atau penelitian ini akan menggali atau dilakukan untuk menggambarkan ya fenomena dan praktek zakat digital di kabupaten mana misalnya atau di kelurahan mana ya. Kemudian mengkaji keefektifan zakat digital dalam mencapai tujuan filantropi. Yang ketiga, menganalisis potensi zakat.
Kalau sudah ini dihapus semua, diganti sama deskripsi ya. Ya sampai sini jelas Pak. Jadi ini nanti digantikan dengan deskripsi. Ya, mudah kan? Itu. Jadi kita menggambarkannya. Baik Bapak Ibu, kita break dulu, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan sampai sore ini kita bisa sampai ke literatur review. Ya, itu sudah luar biasa. Kalau sudah sampai literatur review dan itu bagus, ya silakan kita istirahat dulu.